selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi ya di Sekolah Minggu Online GKI Jayudan. Nah, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya hari ini. Kita akan membuka sekolah minggu kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk, boleh bangkit berdiri ya, nemenin Bu Ina dengan gerakan, oke? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Ya, kita sudah ucapin selamat pagi pada Tuhan di dalam lagu tadi ya. Dan kita juga akan tetap membuka sekolah minggu kita ini di dalam doa. Kali ini ada teman kita, Mika, dari Sekolah Minggu Sinai akan memimpin kita berdoa. Ayo sekarang kita siap berdoa dulu ya. Sudah siap? Mari silahkan Mika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu secara online. Sertai dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sudah siap semua ya? Sekarang kita sebentar lagi akan kembali belajar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu mengingat siapa saja yang percaya kepadanya dan akan mengajar kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, untuk pertemuannya kita akan baca di Alkitab kita. Sudah disiapkan? Ayo diambil, Bu Ina juga akan ambil ya. Kita akan sama-sama buka di Lukas 18. Sudah pintar ya pada bukanya ya. Lukas, kitab Perjanjian Baru, kitab yang ketiga. Ya. Kita lihat di Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Kita baca ya sama-sama judulnya ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Apalagi nih ya, Tuhan Yesus mengajar satu perumpamaan lagi tentang hakim yang tidak benar. Hubungannya apa ya? Nah, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini berhubungan dengan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Sudah siap ya? Yuk, kita akan dengarkan perumpamaannya. Ada seorang hakim. Ada yang tahu kerjaan hakim itu apa? Hakim itu yang memimpin pengadilan dan akhirnya memutuskan kamu salah, kamu benar. Wah, besar sekali kuasa hakim ini. Ya. Nah, hakim ini ternyata hakim yang tidak takut pada Tuhan. Hakim yang tidak menghormati orang lain. Jadi dia bisa seenaknya sendiri. Ya. Ya mau benar atau salah menurut dia sendiri. Karena dia tidak takut Tuhan. Suatu hari hakim ini, coba lihat tuh di gambarnya. Dia diikutin seseorang. Siapa? Betul ya, ada seorang ibu-ibu di belakang hakim itu. Ya pelan-pelan di belakangnya. Dia panggil hakimnya. Pak, tolong bela aku. Tolong aku dalam perkaraku. Aku yang benar dibenarkan ya. Ternyata ibu ini adalah seorang janda.
Seorang janda adalah seorang ibu-ibu yang sudah tidak ada suaminya. Waktu itu, ibu-ibu yang tidak ada suaminya, sudah janda ini, kebingungan. Siapa yang bisa menolong dia, siapa yang bisa membela dia. Lalu dia tahu, hakim ini bisa menolong dia karena hakim tadi bisa menentukan, bisa memutuskan, kamu salah, kamu benar. Karena itu, ibu ini datang pada orang yang tepat. Tetapi, karena hakim ini hakim yang tidak takut akan Tuhan, tentu saja dia tidak langsung menuruti permintaan ibu ini. Ngapain juga ya ibu ini minta sama aku? Nah, di perumpamaan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mengatakan ibu ini selalu ya minta tolong pada hakim ini. Jadi dia datangin hakim itu. Mungkin kalau perlu didatangin rumahnya. Tok tok tok. Hakim ini apa? Marah ya, diganggu, tidak mau. Bahkan pintunya mungkin ditutup keras-keras. Ya. Tapi ibu ini tidak putus asa, datang lagi, ya, ke rumahnya lagi. Sampai hakimnya ini apa? Pusing gitu ya. Ibu ini datang terus, merepotkan aku, bikin aku susah. Kalau aku tidak menuruti ibu ini, pasti dia datang lagi, mengganggu aku lagi. Lalu hakim ini berkata sendiri, walaupun aku tidak takut kepada Tuhan Allah, walaupun aku tidak menghormati orang lain, tapi ya udahlah, daripada ibu ini nyusahin aku, lebih baik kuturuti permintaannya. Aku akan membela dia dan membenarkan perkaranya. Wah, tentu saja ibu ini senang sekali. Dia berterima kasih ya pada hakim ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kita akan sama-sama baca ya di Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kalau hakim yang tidak takut pada Allah saja mau akhirnya menuruti permintaan ibu janda tadi, apalagi Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang benar-benar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Allah yang akan selalu mendengarkan setiap doa kita. Dan kalau kita percaya kepada Allah kita yang mengasihi kita, kita akan datang hanya kepada dia, bukan pada yang lainnya. Seperti janda tadi, dia tahu hakim ini yang paling bisa menolong. Nah, demikian juga kita. Siapakah yang kita anggap paling bisa menolong kita? Dan Allah kitalah yang paling bisa menolong kita. Dan hanya kepada dialah kita bisa selalu meminta tolong. Nah, jadi apakah kalian ada yang sudah bosan berdoa? Ada yang sudah berkata begini, dari dulu juga aku sudah minta tolong Tuhan, gak ditolong-tolong. Aku sudah minta, kok gak dijawab-jawab doanya. Ini sudah kudoakan supaya bisa segera sekolah, gak usah pakai masker. Kok belum ya? Katanya masih harus jaga diri terus. Nah, jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa kita dan menolong kita. Saat ini Tuhan sudah menolong kita lewat cara-cara yang diberikan untuk kita tidak sakit. Ya. Dengan tadi pakai masker, dengan kita menjaga jarak, cuci tangan. Kalau tidak perlu banget tidak pergi. Kalau anak yang saat ini dikatakan belum 12 tahun tidak boleh masuk mall, wah kita juga harus ikutin, jangan ngeyel ya. Sambil kita terus berdoa, Bu Ina juga terus berdoa, semoga keadaan ini bisa makin lama makin diatasi. Kita berdoa bareng-bareng ya, dan kita tidak jemu-jemu berdoa.
Nah, untuk mengingatkan supaya kita tidak jemu berdoa dan kita senantiasa berdoa dengan yakin, kita berdoa dengan iman kita yang percaya, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kita akan membaca ayat hafalan kita dari Matius 21 ayat 22. Ya, kali ini kita akan sama-sama menghafalkan bersama dengan teman kita, Tasya dari Sekolah Minggu Sinai. Silakan Tasya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, sudah hafal? Perlu dibaca sekali lagi ya. Yuk, kita baca sekali lagi. Matius 21 ayat 22. Kali ini Ling-Ling dari Sekolah Minggu Sinai yang juga akan menemani kita membaca ayat hafalan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Terima kasih Tasya, terima kasih Ling-Ling, dan terima kasih Mika yang sudah melayani di Sekolah Minggu Online DKI Jaidan ini. Nah, sekarang kita akan sama-sama menutup Sekolah Minggu kita dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita tidak bosan membaca firman Tuhan, kita tidak bosan berdoa hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Nah, kita akan sama-sama menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Ya, kita kembali ambil sikap doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini. Dan biarlah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan pada kami, boleh senantiasa kami ingat bahwa kalau seorang hakim yang tidak takut Tuhan aja akhirnya mau mendengarkan, mau mengabulkan keinginan ibu janda tadi, kami tahu bahwa Allah kami di dalam Tuhan Yesus bahkan Allah yang sangat mengasihi kami dan bahkan Allah yang lebih berkuasa, jauh dari kuasa yang lain. Dan hanya kepada Allah saja kami mau berdoa dan meminta pertolongan dengan tidak bosan dan tidak jemu. Tolong kami semua untuk tetap setia, baik di dalam doa, baik juga di dalam membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekian sekolah minggu online kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya di sekolah minggu online GKI Jaidan. Tuhan Yesus memberkati.